Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 terdiri dari ada Mas Firly Adri, yang kedua ada Mas Yogi Hendra, dan saya sendiri Rizka. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis situasi perusahaan dan strategi bisnis. Eh, Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis lingkungan. Analisis lingkungan merupakan salah satu unsur penting dalam proses manajemen strategik, sebab analisis lingkungan menghasilkan sejumlah informasi yang diperlukan untuk menilai dan melihat masa depan organisasi atau perusahaan. Lingkungan merupakan sumber yang sangat penting dan bermakna bagi perubahan dan strategi. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Yang berikutnya, analisis lingkungan dapat dibagi atas dua jenis, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal, menurut David, faktor-faktor yang ada dalam lingkungan eksternal yaitu persaingan antara perusahaan sejenis, potensi masuknya pesaing baru, potensi pengembangan produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari pemasok, dan kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Sedangkan analisis lingkungan internal menurut David, audit internal membutuhkan pengumpulan dan pemaduan informasi mengenai manajemen pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi sumber daya manusia, serta operasi sistem informasi manajemen perusahaan. Analisis tersebut dikenal dengan analisis SWOT yang terdiri atas strengths, weakness, opportunities, dan threats. Saya akan menjelaskan sedikit tentang keempatnya. Yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan, merupakan sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang relatif tidak dimiliki oleh yang lain atau pesaing, dan kebutuhan pasar yang semakin meningkat ingin dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus, distinctive competence, yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Misalnya, kekuatan yang terkandung dalam sumber daya keuangan, citra kepemimpinan pasar, hubungan pembeli pemasok, memiliki teknologi canggih, misalnya online system, memiliki cabang di setiap provinsi, divisi R&D yang selalu inovatif, hubungan baik dengan lembaga-lembaga keuangan, dan adanya budaya kerja yang telah dihayati oleh karyawan. Yang kedua adalah weakness, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang menghambat kinerja. Misalnya fasilitas sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan karyawan rendah, belum adanya divisi pendidikan bagi karyawan, jumlah karyawan yang terlalu besar, dan citra merupakan sumber kelemahan. Sedangkan yang ketiga adalah opportunities, yaitu situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan peluang. Beberapa contoh peluang antara lain adalah keluarnya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredit kecil, masyarakat mulai supermarket minded, tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, keluarnya deregulasi di bidang investasi, adanya kecenderungan untuk memiliki ATM, masyarakat lebih menyukai kartu kredit, segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok. Yang terakhir adalah threats atau ancaman, merupakan situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu.
Misalnya masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan, meningkatnya kebutuhan masyarakat, perubahan teknologi atau adanya perubahan peraturan baru. Hampir semua perusahaan menggunakan promosi besar-besaran dan lain-lain. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai tujuan dari analisis situasi SWOT ini sendiri. Yang pertama yakni mengidentifikasi kondisi internal dan juga eksternal yang terlibat sebagai input untuk merancang proses sehingga proses yang dirancang dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan juga efisien. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan kompetitor. Dan yang keempat nih, menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan juga pengembangan produk yang dihasilkan. Nah, yang terakhir, menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan pengembangan di dalam perusahaan. Kemudian untuk manfaat dari analisis situasi SWOT ini, yang pertama itu untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau, ditopang dari sumber daya dan juga kemampuan yang dimiliki saat ini yang akan diproyeksikan ke masa depan. Yang kedua, untuk menganalisis kesempatan atau peluang dan juga kekuatan dalam membuat rencana jangka panjang. Dan yang ketiga, untuk mengatasi ancaman dan juga kelemahan yang mempunyai kecenderungan menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana untuk perbaikan. Nah, yang terakhir, dari manfaat analisis SWOT itu bisa tahu nih mengenai keunggulan dan juga kelemahan diri sendiri dan juga pesaing kita, maka kita bisa unggul nih mengalahkan pesaing kita. Selain itu, selain dari tujuan dan juga manfaat analisis SWOT, saya juga menjelaskan bagaimana identifikasi situasi internal dan juga eksternal. Analisis faktor internal bertujuan untuk mengetahui kinerja dan juga kegiatan yang bersifat strategis. Nah, kinerja dapat diketahui dengan menganalisis faktor-faktor yang bersifat tangible atau profitabilitas, market share, biaya produksi, dan juga rencana pengembangan produk baru. Dan juga intangible, yaitu perilaku karyawan, keahlian manajemen, dan juga budaya organisasi. Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis inilah yang akan berkaitan dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti nih, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sumber daya lainnya yang terdapat di dalam perusahaan. Kemudian, analisis faktor eksternal meliputi faktor-faktor yang datangnya dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan, seperti tingkat persaingan, karakteristik konsumen, perilaku konsumen, selera konsumen, dan juga peraturan pemerintah. Pengamatan terhadap kondisi makroekonomi juga sangat penting untuk melihat terjadinya kecenderungan perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi. Strategi manajemen merupakan komponen penting dalam pengelolaan perusahaan karena melalui strategi manajemen inilah sebuah perusahaan merencanakan taktik yang akan dipilih untuk dilaksanakan dan diterapkan sehingga perusahaan dapat unggul dalam dunia bisnis. Strategi menurut Freddy Rangkuti merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas dengan cara yang berbeda dari pesaingnya. Selanjutnya, tahapan dalam merumuskan strategi. Yang pertama, tahap input. Dalam tahap input, ini menyusulkan strategi berusaha mengumpulkan informasi. Dasar yang diperlukan dalam merumuskan strategi berdasarkan informasi yang dikumpulkan baik dari lingkungan internal dan eksternal. Maka berdasarkan analisis dan pemikiran yang mendalam, maka akan disusun yang pertama,
Matriks evaluasi faktor eksternal atau EV adalah matriks yang dikembangkan oleh penyusun strategi untuk meringkas, mengevaluasi informasi eksternal makro dan mikro berupa faktor ekonomi, politik hukum, sosial budaya, teknologi, persaingan, dan sebagainya. Yang kedua, matriks evaluasi faktor internal atau EV dikembangkan oleh penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan dalam bidang fungsional dalam bidang usahanya. Matriks ini juga memberikan dasar untuk mengetahui dan mengevaluasi hubungan antara berbagai bidang fungsional. Dalam mengembangkan matriks EV ini dibutuhkan evaluasi intuitif. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang akan dievaluasi lebih penting daripada angka-angkanya sendiri. Tahapan dalam merumuskan strategi yang selanjutnya yaitu matriks profil persaingan atau competitive profile matrix adalah matriks yang mengidentifikasikan pesaing utama perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing. Cara memberi bobot dan total nilai yang diberi bobot dalam CPM competitive profile matrix dan EV dilakukan dengan cara yang sama. Antara CPM dan EV terdapat sedikit perbedaan. Pertama, faktor sukses kritis dalam CPM lebih luas, termasuk data spesifik yang nyata dan terfokus pada persoalan internal masing-masing perusahaan. Yang kedua, faktor sukses kunci dalam CPM juga tidak dikelompokkan berdasarkan peluang dan ancaman seperti dalam EV. Dalam CPM, penilaian dan total nilai yang diberi bobot pada perusahaan pesaing dapat dibandingkan dengan perusahaan itu sendiri. Analisa perbandingan terhadap pesaing ini akan memberikan informasi strategis internal yang penting. Yang kedua, tahap pencocokan. Dalam tahap ini, penyusunan strategi berupaya untuk menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal. Dalam tahap pencocokan ini akan disusun matriks SWOT sebagai alat pencocokan yang membantu manajer pengembangan 4 tipe strategi, strategi SO, strategi ST, dan strategi ST. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan strategi perusahaan. Mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portfolio produk atas dasar cash flow-nya, sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan, dapat diputuskan kelanjutan investasi untuk produk yang tidak menguntungkan, anggaran perusahaan dapat mengoptimalkan cash flow dalam jangka panjang, dan mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasaran. Kemudian, konsep-konsep strategi. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah distinctive competence, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Yang kedua, competitive advantage, yaitu kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Ya, selanjutnya nih, ada menurut Porter, ada 3 strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing menurut Rangkuti pada tahun 2005, yaitu yang pertama nih, keunggulan biaya menyeluruh atau cost leadership. Di sini dimaksudkan bahwa pencapaian biaya keseluruhan yang rendah seringkali menuntut bagian pasar relatif yang tinggi atau kelebihan yang lain, seperti akses yang menguntungkan kepada bahan baku. Selain itu, juga perlu nih untuk merancang produk agar mudah didapat. Menjual banyak ini produk yang mudah dibuat, kemudian menjual banyak ini produk yang berkaitan untuk menebarkan biaya, serta melayani kelompok pelanggan yang besar guna membangun volume. Nah, penerapan strategi biaya rendah mungkin memerlukan investasi modal pendahuluan yang besar untuk peralatan modern, penetapan harga yang agresif, dan juga kerugian awal untuk membina bagian pasar yang tinggi yang pada akhirnya dapat memungkinkan skala ekonomis dalam pembelian yang akan semakin menekan biaya, menurut Porter tahun 2008. Selanjutnya ada diferensiasi. Diferensiasi di sini merupakan strategi yang baik untuk menghasilkan laba. Laba yang di atas rata-rata dalam suatu industri karena strategi ini menciptakan posisi yang aman untuk mengatasi kekuatan pesaing.
meskipun dengan cara yang berbeda dari strategi keunggulan biaya. Diferensiasi sendiri memberikan penyekat kepada persaingan karena adanya loyalitas dari merek pelanggan dan mengakibatkan berkurangnya kepekaan terhadap harga. Diferensiasi juga meningkatkan margin laba yang menghindarkan kebutuhan akan posisi biaya rendah menurut Porter tahun 2008. Selanjutnya yang ketiga, fokus. Nah, strategi biaya rendah dan diferensiasi ditujukan untuk mencapai sasaran di keseluruhan industri. Maka strategi fokus ini dikembangkan untuk melayani target tertentu secara baik. Strategi ini didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan dengan demikian akan mampu melayani target strategisnya yang sempit secara lebih efektif dan juga efisien dibandingkan dengan pesaing yang bersaing lebih luas. Nah, ini menurut Porter di tahun 2007. Tipe-tipe strategi menurut Rangkot ini di tahun 2015, strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi, yaitu yang pertama strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, dan juga strategi mengenai keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, strategi investigasi. Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru, atau strategi investasi dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini juga sering disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan juga strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya, strategi perusahaan yang baik. Yang pertama, berpikir kreatif dan inovatif. Dalam dunia bisnis, inovatif dan kreativitas merupakan modal pelaku bisnis atau pengusaha yang seharusnya membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan dan wacana lainnya sebagai sumber inspirasi. Ide kreatif bisa menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan suatu inovasi produk tertentu sehingga akan memberikan peluang sukses yang lebih besar pada bisnis Anda. Manajemen bisnis dengan baik. Untuk mengatur sebuah perusahaan, manajemen merupakan hal yang tidak kalah penting. Salah satu hal penting yang berkaitan dengan manajemen ini adalah manajemen keuangan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan marketing. Penjualan merupakan sumber untuk mendapatkan penghasilan bagi perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan produk perusahaan dengan adanya strategi marketing. Untuk strategi usaha ini bisa dimaksimalkan dengan memanfaatkan teknologi internet misalnya. Media ini merupakan media yang sangat efektif untuk menjangkau pemasaran hingga ke seluruh dunia. Yang keempat, menjaga kualitas produk. Selain meningkatkan penjualan atau permintaan suatu perusahaan, kualitas produk merupakan bagian penting agar suatu produk bisa tetap eksis. Dengan memperhatikan kualitas produk, maka dapat memilih strategi yang tepat untuk menjaga kepercayaan konsumen. Tingginya angka persaingan di dunia bisnis memang menuntut Anda untuk tidak terus memperhatikan hal yang satu ini. Dengan kualitas yang terjaga, maka image baik pada perusahaan Anda akan tetap melekat pada masyarakat. Yang kelima, siap menghadapi risiko. Seorang pebisnis ataupun pengusaha ketika telah memutuskan untuk menjalankan suatu bisnis, maka Anda harus siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi. Banyaknya halangan, rintangan, dan lainnya. Tidak seharusnya melunturkan semangat Anda untuk terus berjuang mengembangkan bisnis yang ada. Yang keenam, tidak mudah menyerah. Untuk pengusaha atau pebisnis pemula memilih untuk berganti profesi ketika usaha yang baru dijalankan tersebut tidak kunjung menunjukkan keberhasilannya. Namun seharusnya seorang pengusaha haruslah tidak mudah menyerah.
Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha perusahaan dalam analisis lingkungan, eksternal dan internal perusahaan, perumusan atau formulasi, strategi pelaksanaan atau implementasi, rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan strategi yang akan datang. Faktor-faktor mendasar yang menentukan kualitas seluruh hasil yang dicapai seringkali tidak dapat diobservasi secara langsung. Dan dalam perjalanan waktu, kesempatan-kesempatan strategis atau halangan atau tantangan bahaya dapat secara langsung mempengaruhi seluruh hasil pencapaian. Karena itu, dapat saja sangat terlambat untuk mengambil strategi dalam menghadapinya, menurut Usmara tahun 2017. Keputusan menentukan strategi apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan strategi dilakukan dengan membahas masalah-masalah yang sedang terjadi, apa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut, dan potensi masalah yang mungkin akan terjadi. Formulasi strategi bisnis disusun menggunakan SWOT matrix menurut Rangkuti tahun 2011. Berikut matriks SWOT yang dikembangkan oleh Whelan dan Hammer. Kolom vertikal berisi eksternal faktor analisis summary EVAS dan baris horizontal berisi internal faktor analisis summary atau EVAS. Berikut akan sedikit saya jelaskan tentang matriks SWOT. Yang pertama adalah SO, Strength Opportunities, yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua adalah WO, Weakness Opportunities. Strategi ini menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yang ketiga adalah Strength Traits atau ST, yaitu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan yang terakhir adalah WT, yaitu Weakness Traits, menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh strategi bisnis. Yang pertama adalah cross-selling lebih banyak produk. Beberapa organisasi fokus pada penjualan lebih banyak produk ke pelanggan yang sama. Strategi ini berfungsi baik untuk perusahaan pemasok peralatan kantor dan bank, serta retailer online. Dengan meningkatkan jumlah produk yang dijual per pelanggan, dapat meningkatkan ukuran jumlah belanja rata-rata konsumen. Bahkan peningkatan kecil yang berkelanjutan dapat memiliki dampak signifikan pada profitabilitas, tanpa harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan baru. Yang kedua, produk atau layanan inovatif. Banyak perusahaan, terutama di bidang teknologi atau otomotif, membedakan diri mereka dengan menciptakan produk-produk paling mutakhir. Untuk menggunakan ini sebagai strategi bisnis, perlu menentukan apa arti inovasi bagi organisasi atau bagaimana organisasi yang inovatif. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dari produk baru. Beberapa perusahaan suka berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk terus berinovasi, bahkan dengan produk yang sukses di pasaran, atau bisa juga dengan membangun lini produk tertentu. Demikian beberapa contoh strategi bisnis dan analisis lingkungan yang kami paparkan. Semoga memberikan sedikit pengetahuan tentang analisis strategi dan analisis lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.